Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Indari Mastuti. Dan ini kali ketiga saya live gitu kan. Dan pagi-pagi jam 6:30 saya live dengan pasukan reseller. Kemudian tadi jam 7 saya live dengan para leader direct selling sampai MLM gitu kan. Kemudian dan sekarang saya live di IDB. Capek nggak teh? Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang capek, pastilah ini nih yang jelas ngomong kayak begini itu kan butuh energi dan juga bisa dibilang harus mikir gitu kan. Nah tapi saya banyak sekali ngomongin sesuatu itu yang sifatnya adalah pengalaman sih ya. Jadi nggak terlalu banyak mikir. Jadi saya lebih banyak cerita-cerita kayak begini. Termasuk ketika saya bercerita di Facebook pun saya lebih banyak menceritakan kegiatan sehari-hari gitu kan. Sehingga akhirnya kalau kita ngomongin tentang ngomong gitu kan, jadi nggak begitu sulit. Untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton live saya, silahkan langsung komen dari mana. Waalaikumsalam Mbak Alia. Kemudian juga silahkan mention temennya supaya teman-teman yang nanti ikutan nonton juga semakin terbuka mindsetnya bahwa sebetulnya yang bikin kita rejeki itu semakin seret itu bukan karena kita lagi mengalami masa pandemi atau masa resesi, tapi karena diri kita sendiri yang membuat rezeki itu pada lari. Nah, oke, terima kasih sudah ada 22 orang yang menonton dan kita akan segera mulai ya. Teman-teman, percayalah bahwa sebetulnya rizki itu tidak mengenal yang namanya krisis. Yang membuat rizki itu menjadi krisis itu ternyata adalah diri kita sendiri. Ya, gitu. Oh, dari Hong Kong hadir. Silakan mention teman-temannya sesama dari Hong Kong untuk ikut menonton dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita selalu bergerak untuk mengais rizki setiap hari. Karena rizki yang diberikan sama Allah itu luar biasa banyaknya. Dan Masya Allah juga bahkan di masa pandemi atau krisis seperti ini banyak kok orang-orang yang mendadak lebih kaya, bukan mendadak lebih miskin gitu kan. Yang miskin banyak gitu kan, yang nambah miskin banyak, tapi banyak juga yang lebih kaya. Ternyata teman-teman, yang menghambat rizki kita itu ada loh gitu kan. Ada gitu kan di masa pandemi ini yang kemudian kehilangan rizki, sumber rizkinya dan merasa bahwa terkena imbas krisis itu banyak sekali. Apa sih yang menghambat rizki itu? Yang pertama adalah pesimis gitu kan. Pesimis. Kita ngelihat di berita, wah COVID gini, langsung kitanya ikutan galau, jadi pesimis, langsung merasa bahwa orang itu kemudian sekarang daya belinya turun, padahal sebetulnya tidak. Ya teman-teman, pesimis akan menghambat rizki Anda. Maka tanyakan dalam diri Anda, kira-kira Anda ini masuk ke dalam kategori orang yang pesimis atau orang yang optimis gitu. Kalau Anda masuk ke dalam kategori orang yang pesimis, maka pantas aja rizki Anda pada lari. Ya, karena Anda sendiri pun tidak optimis dengan apa yang akan Anda capai. Kemudian yang kedua, yang menghambat rizki Anda adalah Anda tidak yakin dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Anda. Gitu. Yang Anda hanya gini, ya Allah, kenapa sih sekarang ini kok sulit banget? Kok sulit banget? Gitu. Harusnya Anda bilang, ya Allah, ini tantangan banget buat saya untuk saya bergerak lebih. Gitu kan. Jadi Anda banyak menyalahkan yang namanya itu kejadian-kejadian yang ada di sini itu adalah memang semuanya atas campur tangan Allah, tapi Anda jangan menyalahkan Allah dong. Allah itu kan memberi Anda pikiran, memberi Anda akal supaya Anda bisa bergerak lebih gitu. Bukan hanya sekedar pasrah pada keadaan gitu. Makanya pesimis dan Anda tidak yakin, kemudian Anda juga banyak mengeluh sama Allah, bukannya Anda bergerak untuk terus lebih baik, itu juga yang akan menghambat rizki Anda. Ya. Kemudian apalagi teh yang menghambat rizki di masa pandemi ini? Tidak peduli. Nah, ingat, ketidakpedulian Anda kepada orang lain itu menghambat rizki Anda. Makanya ahli-ahli marketing sepakat bahwa perusahaan-perusahaan yang sustain di masa krisis, sustain di masa pandemi, perusahaan-perusahaan yang akan terus bertumbuh di masa pandemi, mereka adalah perusahaan yang selalu berbagi dan peduli kepada orang lain. Jadi ketika Anda tidak pernah peduli kepada orang lain, hanya mengamankan perut Anda sendiri, hanya mengamankan diri Anda sendiri, hanya mengamankan keluarga Anda sendiri, Anda tidak peduli di masa pandemi ini, bisa jadi itulah yang menghambat rizki. Mau berbagi, ngapain atuh berbagi, saya aja makan susah. Ya. Terus kemudian mau ngasih sesuatu kepada orang, tetangga aja. Aduh, tetangga dikasih, dia mah orang yang malas.
Ya, harusnya dia kerja keras dong. Tetangganya boro-boro dikasih, yang ada diomelin. Rizky kemudian dihambat. Gak! Tiba-tiba susah cari duit. Maka coba tanyakan diri Anda, jangan-jangan Anda pelit. Ya, karena merasa diri Anda, saya teh susah, udah punya mindset susah, kemudian Anda pelit lagi sama orang lain. Itu bisa menghambat rezeki. Apalagi malas. Ya, sudah tahu bahwa sebetulnya di masa saat ini Anda harus melakukan banyak belajar dan dinamis pada kondisi, tapi malas buat belajar. Lihat ini, buku ini, Bisnis Offline to Bisnis Online. Bagaimana Anda yang awalnya moncer banget di bisnis offline, sekarang harus belajar bisnis online. Tapi males teh, males baca. Males baca teh. Males bikin rezeki terhambat. Karena ternyata rizki itu akan bertambah seiring dengan ilmu Anda yang bertambah. Bukan persoalan resesi, bukan persoalan pandemi. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mau nyapa dulu yang hadir. Ada Miss Alia, ada Miss Bulek, ada Miss Dita, ada Miss Leslie, ada Miss Ova, ada Miss Yuneto, ada Miss Danendra, ada Miss Munawarah, ada Miss Teli, Miss Sania dari Bontang, Miss Lilis, Miss Sri, Miss Imas, Miss Tanti, Miss Armita, Miss Arsiteka, Miss Lilis, Miss Mutiara, Miss Tiwi ini teman saya, sahabat saya waktu SMP, Masya Allah, ikut menonton juga. Ada Miss Hikmah, Miss Ni'akmah, Miss Nur Hidayati, Miss Desi, Miss Apni, Miss Nur Hidayati. Masya Allah, luar biasa teman-teman semangat belajarnya. Jadi biasanya salah satu hal yang sangat kuat saat ini adalah Anda tidak dinamis di masa krisis dan pandemi ini. Teman-teman percayalah bahwa yang memudahkan diri Anda untuk mengais rezeki itu adalah satu, mindset Anda, dua, ilmu Anda. Ya, mindsetnya benar. Allah yakin saya bisa, ya Allah. Ya Allah, saya yakin saya mampu, ya Allah. Ya Allah, ini tantangan yang luar biasa pada saya, ya Allah, dan saya akan bisa melaluinya. Mindsetnya harus keren supaya rezekinya keren. Kalau mindsetnya buruk, maka rezeki Anda ikut memburuk. Jadi camkan teman-teman, Masya Allah. Rizki itu semua orang punya haknya. Allah kasih sebanyak-banyaknya rizki di dunia ini supaya Anda bisa petik satu persatu. Tapi ternyata yang bisa metik itu adalah yang mindsetnya kuat, yang juga dia itu ilmunya nambah setiap hari. Jadi orang yang malas itu adalah orang yang paling terhambat rizkinya. Mereka yang tidak bisa keluar dari kemiskinan bukan mereka yang dia itu tidak pintar, tapi dia malas. Mereka yang dia tidak bisa keluar dari kemiskinan adalah mereka yang tidak mau belajar. Mereka yang tidak keluar dari kemiskinan, yang dia mindsetnya merasa bahwa dia akan selalu miskin. Maka teman-teman, lingkaran kemiskinan ini banyak terjadi di Indonesia. Dan teman-teman bisa lihat, gitu kan, bisa lihat mereka malas baca, kemudian mereka juga malas untuk bergerak. Disuruh training online, kerjaannya itu bilang bahwa boro-boro training online, makan aja susah. Ya. Oke, Umarika, saya panggil deh Umarika, HPI, HINIHPE. Umarika lah pokoknya. Haryanti. Kemudian ada Miss Desi, malas beli, malas baca, malas praktek. Ada yang jualan buku. Kamu ngapain sih jualan buku? Kita sekarang itu lagi butuh buat makan, bukan jualan buku, bukan beli buku, katanya gitu. Orang ngasih ilmu, kemudian malahan dicaci maki. Semua orang butuh makan, betul. Tapi cara mencari makannya itu setiap orang berbeda. Ada yang dia cari rezeki itu dengan nambah ilmunya terus. Ada yang dia cari rezeki itu dengan cara yang salah. Mengiba-ngiba, cari simpati. Ada, banyak. Ya. Yang kemudian inbox teman-teman, kemudian bilang suaminya di PHK dan minta sumbangan, pasti banyak. Ya. Tapi bukan seperti itu untuk menaikkan tarif atau rezeki Anda.
untuk menaikkan rezeki Anda adalah dengan mindset yang sehat dan kemudian dengan rajin, tidak malas. Ya. Malas yang membuat Anda itu tidak akan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Malas yang membuat Anda tidak bisa membayar utang-utang Anda, yang ada adalah tambah berutang. Malas, bukan keberuntungan. Orang kaya itu tidak beruntung. Bukan dia kaya dari keberuntungan, tapi karena dia bekerja keras untuk jadi kaya. Ya, teman-teman. Maka kalau teman-teman di masa pandemi seperti ini masih malas baca buku, masih malas untuk ikutan training online, masih malas untuk ikutan nge-zoom, masih malas untuk dengerin YouTube untuk belajar, ya susah lah naikin rezeki. Yang ada tambah nyungsep. Karena apa? Malas. Udah gitu ditambah mindsetnya juga seperti itu. Nggak mungkin lah sekarang jualan laris lagi pada pandemi. Nggak mungkin lah sekarang jualannya laris semua lagi pada resesi. Siapa bilang teman-teman? Masih banyak orang kaya sekarang yang mindsetnya bagus. Sekali lagi teman-teman, jangan hambat rizki Anda di masa pandemi ini. Karena yang menghambat rizki itu ternyata diri Anda sendiri, bukan kondisi saat ini. Bahkan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani bilang seperti ini. Di masa resesi ini mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang dia offline dia akan jatuh. Tapi satu-satunya perusahaan yang dia tidak akan jatuh malah terus melesat adalah pebisnis online. Karena masanya ada di bisnis online. Untuk Anda sekarang yang selagi hot-hotnya offline dan kemudian merasa bahwa aduh aku mah gaptek kalau di bisnis online, ya siap-siap saja rezeki Anda akan terhambat. Anda sebetulnya hanya tinggal memindahkan dari bisnis online dari bisnis offline ke bisnis online. Dengan rajin, dengan tekun, dengan ulet, bukan malas. Mau belajar bisnis online aja malas. Mau bayar untuk belajar bisnis online aja malas. Serba malas. Kalau begitu, emangnya rezeki itu datang dari langit tiba-tiba pluk masuk ke rumah Anda satu karung gitu? Nggak ada yang seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda merasa bahwa rezeki Anda lagi seret, tanyakan pada diri sendiri. Kenapa? Jangan salahkan pandemi, jangan salahkan resesi. Karena rezeki itu masih ada, rezeki itu masih banyak, rezeki itu tinggal Anda petik. Yang penting Anda butuh ilmunya dan Anda bukan orang yang malas untuk bergerak. Ya, teman-teman. Kayaknya saya 2 hari ini ngomongin tentang mindset, tentang pikiran, tentang habit yang harus Anda ubah. Memang harus diubah. Ya teman-teman, ubah satu kebiasaan Anda yang kecil saja. Misalnya, biasanya bangun jam 7 pagi menjadi bangun jam 3 subuh. Itu saja bisa mengubah masa depan Anda. Jangan malas. Malas jam 3 subuh itu mah aku masih ngantuk banget. Itu mah orang-orang yang rata-rata, yang tidak bangun lebih subuh. Ya, Anda mau jadi orang yang rata-rata atau orang-orang yang di atas rata-rata, yang dia punya habit itu yang luar biasa dan konsisten melakukannya. Kalau Anda mau jadi orang yang malas, ya rata-ratanya orang memang malas. Pengennya banyak duit tapi malas untuk kerja keras. Ya teman-teman, dan yang saya inginkan adalah Anda menjadi orang yang super bergerak setiap hari. Nggak ada yang namanya malesan. Anggota IDB itu nggak ada yang malesan. Anggota IDB itu belajar setiap hari kayak gini. Lihat live saya. Ya. Lalu buka kepala Anda. Jangan selalu penuh. Yang diomongin Teh Indarima gitu-gitu aja. Yang diomongin Teh Indarima, ya saya juga tahu lah. Iya tahu. Tapi apakah sudah menjalankan atau tidak? Tugas saya adalah mentoring Anda supaya Anda tidak malas dan mau bergerak di masa kini, di masa pandemi ini. Kalau orang lain terimbas resesi, terimbas pandemi, Anda jangan. Justru bantu mereka yang terimbas pandemi dan terimbas resesi. Jadi kita hadir sebagai satu di antara sekian. Anda hadir sebagai orang yang luar biasa dan di atas rata-rata. Bukan gini, ya sama aja lah yang lain juga jualannya sepi kok. Ya kemudian Anda mau maklum? Tidak.
Anda seharusnya yang lain jualannya sepi, saya harus tetap ramai supaya bisa bantu yang lain. Teman-teman, saya tuh semangatnya membara ya. Emang gini. Ini udah live ketiga saya dan saya tidak kehilangan semangat. Kenapa? Kenapa saya tidak pernah kehilangan semangat? Kenapa saya sudah ngomong 3 kali nge-zoom, kemudian saya juga masih semangatnya sama seperti ini? Karena saya ingin berbagi manfaat lebih banyak. Dan berbagi manfaat ini yang mendorong saya untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Saya ingin selalu melakukan yang terbaik untuk anggota IDB, untuk semua orang yang ada di jaringan saya. Ya, teman-teman, belajar terus. Jangan sampai rezeki Anda terhambat di masa pandemi karena ternyata mindset Anda sendiri dan kemalasan Anda sendiri. Itu saja barangkali dari saya, teman-teman. Dan hari ini ada promo. Teman-teman nanti akan ada promo buku. Beli 1 buku, gratis 1 buku. Jadi teman-teman nanti teman-teman bisa komen, teh saya mau buku buy one get two. Saya mau buku. Nanti teman-teman yang lain yang ada di pasukan saya akan kasih informasi buku apa yang kemudian dijual dan Anda akan mendapatkan 1 buku yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Salam selalu belajar, salam selalu bekerja, salam selalu giat, ulet, dan luar biasa optimis dan kemudian yakin pada Allah bahwa ya Allah ini adalah tantangan yang harus saya jalankan dan insya Allah saya pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.